begini ya, P3 ini bukan untuk calon yang menyukai pornografi. Itu persoalannya benar Mas? Betul. Nggak suka kita nggak bisa. Karena akhirnya kita beda sekali gitu loh. Nah itu loh. Kan seandainya kemarin Ganjar meminta maaf nilai ini, saya suka kan lucu kan. Ini adalah yang menyulitkan P3 untuk bisa menerima calon yang menyukai pornografi itu kan. Itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana calon presiden 2024, di mana ada suara yang mengatakan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bisa mungkin bersatu menjadi satu paket untuk menjadi calon presiden di 2024. Jadi ada wacana koalisi antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, kalau koalisi ini terjadi, bisa mungkin Nasdem itu akan merapat ke PDIP, karena Anies Baswedan itu identik dengan Partai Nasdem. Karena yang mengusung pertama Anies Baswedan adalah Partai Nasdem. Kemudian ada wacana pula yang mengatakan jika Anies Baswedan merapat ke PDIP atau bergabung dengan Ganjar Pranowo, maka PKS, Demokrat, dan P3 bisa membuat koalisi baru untuk mengusung calon presiden yang baru. Nah, ini menarik diperbincangkan teman. Apakah mungkin Pak Anies Baswedan itu akan merapat ke kubunya PDIP atau berkoalisi dengan Ganjar Pranowo menjadi satu paket untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Demokrat, PKS, P3 penuhi syarat daftar capres jika bikin koalisi baru. Partai Demokrat, PKS, dan P3 memenuhi syarat dalam hal kepemilikan kursi DPR untuk mendaftarkan capres-cawapres ke KPU jika mereka berkoalisi di Pilpres 2024. Sebelumnya, petinggi P3 Sandiaga Uno membuka opsi mengajak Demokrat, PKS apabila Anies Baswedan digandeng Ganjar Pranowo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat bagi partai politik untuk mendaftarkan capres-cawapres adalah 20% kursi DPR atau 115 kursi hasil pemilu sebelumnya. Apabila kepemilikan kursi DPR Demokrat, PKS, dan P3 digabung, jumlahnya sudah melebihi syarat tersebut. Partai Demokrat memiliki 54 kursi, PKS 50 kursi, sementara P3 19 kursi, jika ditotal menjadi 123 kursi DPR. Isu Partai Demokrat, PKS, dan P3 berkoalisi muncul sejalan dengan dinamika yang berkembang sejauh ini. Mulanya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mewacanakan Ganjar Pranowo berduet dengan Anies Baswedan. Dia menilai dua tokoh tersebut masih muda dan sama-sama cerdas sehingga patut dipertimbangkan. Apabila itu terjadi, Nasdem yang selama ini identik dengan Anies Baswedan berpotensi meninggalkan Partai Demokrat dan PKS. Dilanjut dengan pernyataan Kepala Badan Pemenangan Pemilu P3 Sandiaga Uno. Dia mengaku bakal mengusulkan kepada PLT Ketua Umum P3 Mardiono untuk membuka komunikasi dengan Demokrat dan PKS jika Ganjar Anies berduet. Menurut Sandi, Demokrat, PKS, P3 bisa bekerjasama membentuk koalisi baru di Pilpres 2024. Saya akan mengusulkan ke Pak Mardiono jika akhirnya yang dipilih itu Ganjar Anies. Kita mengajak Mas AHY dan Demokrat dan juga PKS untuk berjuang bersama, kata Sandi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 23 Agustus 2023. PLT Ketua Umum P3 Mardiono pun mengatakan bahwa pengajuan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo bukan opsi final. Apalagi hingga saat ini belum ada kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang ditentukan.
Nah, apakah kemudian keputusan itu haram untuk dirubah? Tidak. Ya, keputusan itu bisa dirubah, ya, bisa saja dirubah. Tetapi juga ada mekanismenya, kata Mardiono di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 23 Agustus 2023. Menarik teman-teman, wacana duet Ganjar Anies Baswedan satu paket untuk maju di 2024. Pertanyaannya, apakah mungkin Anies Baswedan ini mau berduet dengan Ganjar Pranowo, sementara Ganjar calon presidennya, Anies menjadi cawapresnya? Padahal kalau kita melihat teman-teman, pidato-pidato yang disampaikan Anies Baswedan ini luar biasa. Dia atau Pak Anies sendiri sudah siap menjadi calon presiden. Pak Anies bukan disiapkan menjadi calon wakil presiden, tetapi menjadi calon presiden. Seperti halnya kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto dulu, ada wacana Ganjar menjadi calon presidennya dan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presidennya. Pertanyaannya, apakah mungkin itu? Ternyata dijawab oleh Pak Prabowo siap menjadi calon presiden. Dan hari ini Pak Prabowo juga sudah berkoalisi dengan Gerindra sendiri, kemudian PKB, Golkar, PAN, dan PBB. Ada 5 partai yang mengusung Prabowo Subianto. Itu artinya memang berbeda teman, visi misi dari Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Pranowo. Apalagi konstituen atau pendukung Pak Anies Baswedan ini berbeda dengan pendukung dari Pak Ganjar Pranowo. Apakah mungkin? Saya pikir sulit teman-teman untuk bersatu duet antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Apalagi Pak Anies sebagai calon wakilnya, sementara Ganjar menjadi calon presidennya. Sesuatu yang sangat kecil kemungkinan terjadi. Tetapi biarlah wacana itu sudah berkembang di publik, di masyarakat, bahwa kalau benar misalkan Ganjar Pranowo menggandeng Anies Baswedan dan Anies mau, maka bisa mungkin PDIP akan berkoalisi dengan Partai Nasdem dan juga P3. Tetapi pihak P3 sendiri ini juga mengusulkan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Namun jika misalkan P3 tidak dipilih Sandiaga Uno menjadi calon wakilnya, ini juga mempersilahkan pihak PDIP untuk P3 tidak bergabung dengan PDIP. Jadi ini wacana-wacana yang berkembang di publik terkait koalisi. Karena memang hari ini koalisi memang belum final. Kecuali nanti kalau sudah pendaftaran di KPU, sudah tanda tangan di KPU baru itu final. Tetapi sekarang masih cair teman ya. Apalagi koalisi dari Pak Prabowo Subianto cukup gemuk. Koalisinya ada Golkar, ada PAN, ada juga Gerindra, ada PKB yang ini punya bargaining position yang cukup tinggi untuk mendapatkan calon wakil presiden. Sementara PKB sudah siap-siap untuk mengambil sebagai calon wakil presidennya. Jika tidak, nah ini jika tidak bisa mungkin PKB hengkang dari koalisinya Pak Prabowo Subianto. Nah artinya apa? Semua punya bargaining position, semua punya posisi, punya daya tawar yang cukup kuat untuk mendapatkan posisi masing-masing. Jadi sama halnya seperti di koalisinya Pak Anies Baswedan, di situ ada AHY yang siap menjadi calon wakilnya Pak Anies. Pak Anies menjadi calon presidennya, semua sepakat kalau Pak Anies menjadi calon presidennya, tetapi untuk wakil presidennya, Pak Anies sampai hari ini juga belum mengumumkan siapakah calon wakil dari Pak Anies Baswedan. Nah, bagaimana jika tidak AHY menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan? Bisa mungkin konstelasi politik juga bisa berubah. Tetapi kalau PKS, Nasdem, Demokrat ini tetap konsisten, maka sebenarnya tidak ada masalah jika misalkan calon wakilnya bukan dari AHY. Tapi semua kembali kepada partai-partai politik teman, karena yang punya suara partai politik, jikalau Pak Anies Baswedan maju misalkan antara Demokrat, PKS, kemudian Nasdem, misalkan salah satunya tidak setuju keluar dari koalisi, maka ini tidak bisa mengusung calon presidennya. Memang idealnya 3 partai politik yang mengusung Anies Baswedan. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin Pak Anies Baswedan mau berkoalisi dengan Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Sementara Pak Anies sebagai cawapresnya, Ganjar sebagai capresnya. Mungkinkah itu terjadi?
Nah teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.